Bangunlah bila engkau bermimpi dan bermimpi lagi. Jalani hidupmu dengan benar. Besarkan hatimu. Persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu. Bersyukurlah. 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 Sampai jumpa di lain episode. Sahabatku, ini adalah kisah lain yang terjadi di pinggir danau di kaki gunung yang tinggi. Di bawah pohon yang rindang duduklah seorang kakek tua yang arif dan bijaksana. Tampak dia sedang asyik memberi makan seekor tupai di pangkuannya. Lalu datanglah seekor tupai yang lain. Rupanya tupai-tupai itu berpasangan. Kakek tua itu mengambil kacang rebus yang ada di bungkus di sampingnya. Setiap habis diambilnya lagi, lalu diberikannya kepada tupai-tupai tersebut. Dia asyik memandang tupai-tupai tersebut yang mengupas kulit kacang rebus yang dibawanya, dan sekali-sekali dia mengelus bulu-bulu tupai itu. Namun tupai itu tidak terusik dan membiarkan perbuatan kakek tua itu. Dari jauh datanglah seorang anak muda kawan kakek ini. Namun dia agak ragu untuk mendekat. Mungkin khawatir mengganggu keasyikan kakek tua itu. Karena pemuda itu berhenti dan berdiri saja. Sang kakek memberi isyarat untuk mendekat dan untuk duduk di bangku di bawah pohon beringin yang rindang itu. Sang pemuda mendekat, namun tupai-tupai itu berlari berlompatan ke batang pohon. Namun dia melompat tidak terlalu tinggi. Sang pemuda memberi salam. "Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Maafkan saya telah mengganggu Bapak dan tupai-tupai itu." Sang kakek membalas salam pemuda itu dan berkata, "Tidak apa-apa. Dia akan turun lagi. Engkau tidak berolahraga pagi ini?" Sang pemuda menjawab, "Sudah, Pak. Tadi pagi di rumah saya sendiri. Hari ini adalah hari libur. Hari ini saya tidak bekerja. Namun setelah mandi saya teringat tentang Bapak. Dan kalau boleh saya ingin berbincang-bincang lagi." Sang kakek tersenyum dan mengangguk, dan tangannya menawarkan kacang yang dibawanya. Namun pemuda itu menolak dan mengucapkan terima kasih. Lalu sang kakek menoleh ke atas pohon dan menjulurkan tangannya ke atas, memperlihatkan apa yang dibawa di tangannya kepada tupai-tupai itu. Tupai itu tampak agak ragu, namun mereka turun sedikit demi sedikit. Dan salah satu tupai yang lebih berani melompat ke tangan sang kakek. Pemuda itu takjub melihat jinaknya tupai itu kepada sang kakek. Belum lagi hilang keheranannya, salah satu tupai lain yang masih berada di pohon itu juga ikut melompat ke punggung sang kakek, lalu merambat ke tangannya. Pemuda itu berkata dengan suara yang cukup pelan tapi terdengar, "Bagaimana cara Bapak menjinakkan tupai-tupai itu?" Sang kakek tersenyum dan berkata, "Aku hanya membawakan rezeki untuk mereka."
Mereka berdua asyik melihat dan menikmati bagaimana kelakuan tupai-tupai itu mengupas kulit kacang yang memakan isinya. Setelah beberapa saat, pemuda itu berkata, "Bolehkah saya yang memberi makan tupai-tupai itu, Pak?" Sang kakek menoleh dan mengangguk. Pemuda itu pun bergerak dan mendekati sang kakek tua itu. Namun tupai-tupai itu lagi-lagi kembali berlari dan melompat ke pohon. Lalu sang pemuda berkata, "Wah, maaf." Lalu kakek itu memberikan beberapa butir kacang ke tangan pemuda itu. Dan pemuda itu bergeser kembali ke ujung bangku panjang yang semula didudukinya. Lalu dia mengangkat tangannya seperti bagaimana sang kakek tadi melakukannya. Namun sampai tangannya terasa lelah, tupai itu tetap berada di pohon dan tidak mau turun. Bahkan tupai-tupai itu bergerak naik lebih tinggi ke atas pohon. Pemuda itu kemudian berkata, "Mungkin mereka sudah kenyang ya, Pak." Sang kakek tersenyum dan berkata, "Saya rasa bukan. Mereka baru memakan beberapa butir saja." Lalu sang pemuda itu bertanya, "Kenapa mereka tidak mau turun dan tidak mau mengambil kacang ini dari saya?" Kakek tua itu makin bertambah lebar senyumnya dan bertanya, "Tadi engkau mengatakan ingin bertemu dengan saya. Apa yang ada dalam hatimu?" Pemuda itu mengembalikan makanan yang di tangannya sambil berkata, "Mengapa Bapak mengatakan yang ada di dalam hati saya, bukan dalam pikiran saya?" Kakek itu pun berkata lagi, "Tadi engkau yang mengatakan ingin bertemu." Keinginan datangnya dari hati, bukan dari kepala. Pemuda itu terdiam memikirkan perbedaan pandangan tentang yang baru didengarnya tersebut. Lalu dia bertanya lagi, "Apa buktinya bahwa itu dari hati dan bukan dari pikiran?" Kakek itu menoleh dan berkata, "Anak muda, engkau tampaknya selalu memerlukan bukti atas apa yang kau belum ketahui. Tapi ketahuilah, itu bukan cara yang terbaik untuk mengerti." Pemuda itu berkata lagi, "Apa maksud Bapak?" Kini sang kakek tersenyum lembut dan berkata, "Yang menjadi permasalahan ada di hatimu, namun engkau ingin mengerti dengan pikiranmu." Pemuda itu makin bingung dengan jawaban sang kakek. Lalu dia berkata lagi, "Maaf Pak, bolehkah Bapak menjelaskannya?" Sambil melihat ke arah tupai, sang kakek berkata, "Tampaknya engkau masih sulit untuk membedakan mana yang datang dari hati dan mana yang datang dari pikiran." Lalu dia menatap kepada sang pemuda, "Anak muda, manakah yang lebih dulu terbentuk, apakah hatimu atau pikiranmu?" Pemuda itu menundukkan kepalanya, namun tampak dia tidak mengerti akan maksud dan tujuan pertanyaan itu. Lalu dia berkata lagi, "Apa maksud Bapak?" Kakek tua itu tersenyum dan berkata, "Sesungguhnya jawaban apapun yang kau cari selalu ada dalam dirimu atau ada di depan matamu." Pemuda itu makin bingung dengan jawaban sang kakek. Lalu sang kakek melanjutkan perkataannya,
Kesalahan banyak manusia adalah tidak memperhatikan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaannya sendiri. Mereka bahkan mengalihkan perhatian kepada hal-hal lain, sehingga mereka menjadi bingung. Kakek tua itu menoleh ke arah sang pemuda dan tersenyum lagi, sambil memalingkan wajahnya menatap tupai-tupai itu. Dan dia mengangkat tangannya yang berisi 2 butir kacang tersebut kepada tupai-tupai yang segera turun. Dan tupai-tupai itu melompat ke tangannya satu persatu. Sang pemuda masih bingung dengan perkataan sang kakek, tapi ikut tersenyum melihat tupai-tupai itu dengan tenang memakan kacang itu dari tangan sang kakek. Lalu pemuda itu berkata, "Pak Tua, saya datang untuk meminta penjelasan dari Bapak tentang rezeki. Bersediakah Bapak memberi saya nasihat?" Sang kakek memandang pemuda itu dan sambil tersenyum dia berkata, "Rezeki?" Hening sejenak. Lalu kakek tua itu berkata, "Jawaban apapun yang atas pertanyaanmu ada di hadapanmu. Namun engkau sibuk dengan apa yang ada dalam pikiranmu." Sang pemuda makin bertambah bingung atas perkataan kakek tua ini. Dalam pikirannya dia bergumam, siapakah kakek ini? Siapakah kakek ini sebenarnya? Dia baru sekali bertemu dengan kakek ini, namun perkataannya selalu membuat penasaran. Dia mengulang dalam pikirannya, jawaban tentang pertanyaan saya ada di hadapan saya. Apa maksudnya?